Hai guys. Hey guys. Remy. Hey guys. Udah true vlogger dan YouTuber. Tapi ya welcome ke episode ke-6 di Brighter Days of Brighter Days Podcast, because we believe in Brighter Days for your life and leadership. Episode ke-6 nih. Dan kita mau say thank you kepada semua teman-teman yang udah nonton di YouTube atau dengar di podcast dan subscribe di podcast. Terutama untuk teman-teman yang thumbs up, nge-like, dan juga yang kasih komen. Believe us, kita baca semua komennya. Dan nggak hanya yang komen tapi yang kenal, yang WA, DM juga, yang DM di Instagram yang kasih semangat. Thank you so much. Kita nggak expect sebegini cepat ya reach-nya. Thank you untuk teman-teman yang udah share dan yang kasih masukan. Thank you untuk yang kasih masukan. Dan masukan-masukannya itu sesuatu yang kita nggak sadar gitu. Cuma jadi benar-benar feedback yang sangat bagus untuk kita bisa improve ya. Ya, banget. So semua kita tampung ya, dan hopefully dalam episode-episode ke depan kita akan perbaiki lagi podcast ini. So again, thank you for believing in us, dan semoga kontennya terus berguna. Anyway Rem, gue sempet lupa mention di episode yang lalu, gue turun 8 kilo. Iya. So bangga banget karena di episode lain pas lihat YouTube-nya, I'm kinda huge, tapi gue sangat bisa dilihat ya. Jadi dari episode 0 sampai 6 lihat Kenny. Karena 2 episode kita bahas tentang lebih sehat. Betul. Ya, habit lebih sehat. So saya nggak hanya pendengar tapi pelaku juga. Dan episode kali ini juga kita bahas tentang kesehatan juga. Maksudnya seorang pastor ya, super wanita sehat. pertama yang super sehat, Pastor Ghea Denanda. So excited banget karena dia adalah pastor wanita pertama di JPCC. Dan gue sendiri udah cukup lama kerja sama bareng dia. Dan usianya masih sangat muda loh. Dulu sempat dia paling muda di staff JPCC, tapi sekarang dia mungkin yang di tengah sekarang gitu ya. So and kita belajar dari dia. Banyak banget dari kisah hidupnya, dari semua tantangan yang dia hadapin sih di dalam kehidupannya, baik di kerjaan, di keluarga, pelayanan. Gue sangat terinspirasi ngeliat dia bertumbuh di JPCC. Lu udah kenal dia lumayan lama ya? Iya, karena dia start dari jadi seorang PA, dan by the way PA di JPCC ternyata nggak PA doang gitu ya. Melakukan gitu banyak, tadi cuma disuruh-suruh, tapi dia lalu grow jadi leader dan sekarang jadi pastor. Dan nggak hanya itu, tanggung jawabnya juga cukup besar, nanti dia bisa cerita sendiri nanti gitu. So really excited untuk dengar dari Pastor Ghea. Great. So you ready? Yes, tentu This is saja. Interview kita bersama dengan Pastor Ghea Denanda. So welcome Ghea to our podcast. Thank you guys. Akhirnya setelah sekian lama kita sebenarnya udah beberapa kali ngomong pengen ada Ghea on our podcast, and finally we get to have you here. So welcome. Nah Ghea, ada banyak yang belum tahu nih sebenarnya kerjaan lo, role lo di JPCC itu apa sih gitu. Banyak yang pernah dengar tapi let's hear it from you. Ngapain aja kira-kira? Okay, well my official job title I'm a creative pastor di JPCC. Lalu selain itu kalau hari Minggu I'm also the associate campus pastornya dari Pastor Jonas Telly yang mengepalai atau mengembalai campus Upper Room. Jadi JPCC ada 2 lokasi, di Casablanca sama Upper Room. So I'm in Upper Room sama Jonas Telly. So I don't know. So you're asking about my daily activities? Mungkin kayak sehari-hari itu ngapain aja? Oke. Kalau sebagai creative pastor sebenarnya I know karena ini gak banyak gereja mungkin yang punya titel ini di tim pengembalaannya. Tapi my main job desk adalah untuk mengembalai atau memimpin tim kreatif yang ada di JPCC. Tim kreatif kita terdiri dari 7 departemen pelayanan yang adalah performing arts, praise and worship, lalu media, visual, sound, lighting, service management. So those are the 7 ministries yang ada di creative group di JPCC. Jadi my job adalah make sure mereka digembalai dengan baik, dipimpin dengan baik. So I also have great leaders in my team. Jadi banyak yang dilihat sama jemaat, sama mungkin teman-teman di luar JPCC,
dalam bentuk media, sound, visual segala itu basically all that is under your pastoral care gitu kan? Betul, that's correct gitu. Jadi win-nya daripada grup kita adalah menciptakan suasana ibadah, suasana apapun yang kita lakukan di gereja supaya orang bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. So that's the win of our group. Jadi tanggung jawab yang gede banget karena ya basically kalian kayak wajahnya gereja JPCC. Pretty much kalau you want to say it that way ya. Ya, termasuk kayak even social media, fotografi semua itu juga kan ya. Wow, that's a lot, I know. Wow. Keren banget. Dan tiap minggu harus bisa benar-benar siap dari semua, terutama hari Minggu ya. Di Praise and Worship, terus tim semua yang support ibadah. Jadi itu luar biasa banget sih. And seriously, but I have like volunteer yang sangat luar biasa. They're very talented. Mereka sangat excellent, giving a lot of efforts. Yang seringkali nggak kelihatan karena nggak semuanya kelihatan. Mungkin kalau tim Praise and Worship kelihatan ya di atas panggung, tapi di luar tim PW itu banyak banget yang volunteer yang benar-benar menggunakan their gifts and talents to help people meeting Jesus. So Wow, it's huge. Kan waktu Gea pertama masuk staff itu 2011 kalau nggak salah. 2010 part time dulu. Right. So waktu saya masuk full time, Gea masuk part time. Right. Nah, I remember waktu Gea pertama kali masuk, langsung perannya Gea adalah menjadi PA. Right? Betul. And here's the thing. Karena waktu gue masuk juga gue jadi PA dulu, ya kan? I was a PA of one person, satu orang. Tapi Gea ini pertama kali masuk langsung jadi PA tiga orang. Ya, kita sebut nama-namanya ya. Dia PA-nya Pastor Sidney Mohede, dia PA-nya Pastor Alfi Raja Guguk. Dua-duanya sudah di podcast kita sempat ya. Dan dia juga PA-nya Pastor Jusar Badudu. Nah, untuk teman-teman yang mendengar yang nggak tahu ya, ketiga pastor ini punya tanggung jawab yang beda-beda ya. Pastor Sidney waktu itu ya dia lebih banyak di Praise and Worship, rekaman dan lain-lain, dan konsep touring and all that, JPCC Worship lah gitu ya. Lalu Pastor Alfi berurusan dengan small groups and date, ya kan, which is itu ya semua yang kita lakukan di JPCC gitu. Dan Pastor Jusar saat itu pegang youth. Gitu, Oxygen gitu kan. Nah, Gea mau nanya nih. Susah nih kayaknya pertanyaannya. What was it like kamu handle tiga pastors berbeda dengan kepribadian berbeda, tiga departemen itu, dan I'm just jujur ya dari from day one kayak salut banget sama Gea. Nah, dari tadi gue ngomong terlalu banyak, gue mau denger ceritanya Gea, pengalaman dari situ sampai ke sini. Sekarang. Kira-kira, can you tell us a bit? Wow, that's a big question. It's an interesting question karena saya jujur a lot of respect dan kagum bahwa kamu bisa survive sampai hari ini. Coba cerita lagi. I don't know where to start. Tapi actually waktu 2010 awal, itu mulai part time dulu dan itu handle jadwalnya Pastor Sidney Mohede dulu sebenarnya, nggak langsung 3 orang. Along the way, akhirnya waktu itu karena mau perpanjang kontrak, ditawarkan boleh nggak handle another 2 pastors, yaitu Pastor Yusar dan Pastor Alfi. Jadi full time-nya adalah handle 3 orang pastors. So karena dari awal memang hati saya I just wanna help really, dimanapun posisinya, apapun yang harus saya kerjakan, saya hanya ingin melayani aja sih. Jadi kalau memang itu yang dibutuhkan, why not gitu. So kalau ditanya gimana, I really don't know gimana. I just try to do one thing at a time. Melakukan yang terbaik dengan apa yang di depan mata. Kalau itu mengatur jadwal ya I just do it. And memang 3 orang ini memiliki 3 area yang sangat berbeda. So I think I didn't really think too much about, wow, this is gonna be overwhelming. I didn't really think about that. I just wanna, do one thing at a time. Sampai sebenarnya gue inget banget sih, gue tuh taruh post-it di sebelah telepon atau sebelah komputer ya, cuman tulis
do one thing at a time. I literally penting banget itu. Iya, I literally did that gitu. Karena ada hari-hari di mana mereka bertiga nyari gue. They really look for me. Nah, ini yang gue mau denger nih. Iya gitu loh. Jadi ya udah, if I think management really, time management and calendar is my best friend. Itu benar-benar membantu sih tools. So I'm trying to look for tools to help me supaya gue bisa strategically do my job. Oke, sebelum we get into tools, gue ngerem sebentar. Udah mulai kedengeran nih tentang load yang ada gitu kan. Boleh cerita nggak seperti apa pada saat ketika nyari itu kayak apa gitu? Apa yang lo hadapin, request seperti apa, atau tugas seperti apa yang dikasih waktu itu? As you know, Sydney pasti banyak hubungannya sama rekaman, albums dan sebagainya. Jadi I get to manage a lot of rehearsals, habis itu harus studio take dan sebagainya. So nature-nya sangat beda. So ya udah, I just put one thing at a time. Oke, kalau Sydney, gue harus bisa punya tim, gue harus bisa hubungin orang di waktu senggang dan sebagainya. Itu satu. Kalau Alfie itu date ya kan. There's a lot of database sebenarnya. So what I did literally waktu itu memang harus update Excel. Jadi ini tiga-tiga tuh sangat berbeda banget. Jadi kalau tiga-tiganya nyari, apalagi kalau Uci kan datang dengan oxygen needs dan harus ini harus itu. I remember waktu itu juga jadi panitia youth camp. I think waktu itu lu yang tarik gue dan tanya, hey can you help jadi panitia youth camp? Okay, I just did it. So I literally don't know sih kalau tiga-tiga lagi nyari. Biasanya gue akan bilang, okay, can you tell me what you need? Itu satu. Yang kedua, kapan lu perlu ini? Jadi I try to look for deadline ya, supaya gue bisa manage my load. Ya udah dari situ gue akan mencoba untuk map out all the needs, and I will work according to prioritas gitu. Jadi yang mana lebih dulu yang dibutuhkan, mana yang lebih sifatnya project, mana yang harus sekarang, itu harus diputuskan berdasarkan mapping itu. Nah ini keren nih, karena it seems like lu gak hanya manage pekerjaan yang diberikan, tapi lu juga manage ekspektasi of your leaders and bosses gitu. Yes, karena kalau enggak, mereka juga akan mungkin kesulitan ya. I'd rather mereka juga clear bahwa, look, I'm also working on this. Jadi boleh gak gue tahu, lu butuh ini kapan? Kayak contoh misalnya, tiba-tiba Alfie bilang, G boleh gak minta data DL bla 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 bla. Oke, Kak boleh tahu gak kakak butuhnya kapan? Oke, aku butuh ini next week. Oke, great. Ya udah, gue akan taruh, keep that in mind, I'll put in my calendar. Mungkin gue harus kerjain saat itu juga. Mungkin gue bisa kerjain itu besok. Gitu. So calendar and notes are my best friend waktu itu. Ya gue dari ketawa karena sebenarnya waktu lu bantu Pastor Jusar with Oxygen, gue juga sebenarnya belum officially di timnya youth gitu. Betul. Jadi betul. I'm laughing karena apa? Karena lu dulu ngerjain pekerjaan kita berdua nih. Lu pernah ngerjain kerjanya Remy, lu pernah ngerjain kerjanya gue juga gitu. So right. Aduh, seriously kadang-kadang ya gue bisa kayak end of the week atau end of the month, I look back and I'm just amazed that God's grace is enough. Right. Karena memang banyak banget kerjaannya. Sampai gue waktu itu joking around, you know what? Kayaknya change my title deh, nggak usah jadi personal assistant. Cause I don't feel that personal anymore. I'm looking at the 3 different people. So ya change aja, akhirnya diganti jadi pastoral assistant. That would sound better. Keren. Pernah ini nggak, Ge? Pernah miss nggak? Jadi kayak lupa ngelakuin ini, lupa ngelakuin itu, udah gitu berantakan semua gitu. Pernah gak? Ceritain dong. Pernah banget. Kayaknya kita gitu baru ngobrol ya. Gue pernah sekali jadi ngurusin aplikasi visa kan. So pas ini waktu itu mau pergi health check up ke Singapura sama Kak Eta. Terus gue waktu itu lagi abis apply visa buat tim JPC Worship pergi ke Taiwan. Jadi ada setumpuk visa yang baru kelar diambil dari Dubes ya. Dan gue taruh paspor itu di dalam laci gue kunci. Nah habis itu ya karena bahaya kan, jadi gue kunci. Habis itu gue kasih semua perlengkapan atau dokumen, soalnya waktu itu masih harus print-printan kan. Gue kasih tiket pesawat ke Sydney, habis itu kasih hotel, akomodasi, jadwal check up dan sebagainya, semuanya satu map kasih ke Sydney. Tapi ternyata paspornya gak gue masukin ke map itu. Nah pas ke Sydney of course kadang-kadang dia juga gak ngecek gitu. Not his fault, it was completely my fault. Jadi dia juga ngecek, dia pulang. Besokan paginya jam 4 pagi telepon gue berdering. Terus gue lihat, Sydney Mohede telepon gue. Kenapa jam 4 pagi telepon? Halo, Ji,
paspor gue mana ya? Seketika itu juga gue baru inget, oh my goodness, paspor dia ada di tumpuk paspor yang baru keluar dari dubes, ada di kantor ya udah. So yeah, that was crazy. Akhirnya, but he's very gracious. Dia nggak ngomel gue kayak, aduh, akhirnya dia harus take the next flight. Eta harus berangkat duluan. And I rush kayak fast furious gitu ke airport kasih dia paspor. So yeah, that's one of those things that I miss. Keren. Kayak sebelum kita terlalu jauh, sebenarnya latar belakang education kamu apa sih? Oh my goodness. Okay. Gue S1 teologi di Hillsong College. Right. So that's S1 gue. Yeah. Tapi dulu I was an athlete. I Right. grew up sebagai atlet, main bulu tangkis dari Okay. umur 6 udah main. So Okay. ya latar belakang gue itu aja sih Ya. sampai Ntar kita SMA. balik ke situ ya. Yeah. But you are the ultimate multitasker kalau bisa gue bilang begitu. Beneran ya. Kita lihat itu semua. Kalau lu pribadi, ada gak sih kayak memang sistem kerja yang lu tentukan untuk handle semua? Tadi kan lu bilang post-it notes lah, kalender dan lain-lain. Yeah. I don't know, apakah ada gak sih hal-hal yang maybe kalau ada orang yang mau belajar dari lu nih, bagaimana cara handle banyak task at the same time? Right. Apakah lu ada sistem yang bisa lu terapkan untuk handle semua workloadnya? Yeah, I would firstly say bahwa tiap orang mungkin berbeda ya. Jadi I try to look for things yang work for me. Jadi kalau buat gue itu tahu bahwa gue itu memorinya sangat pendek lah bisa dibilang. Jadi I need alat bantu atau tools yang bisa trigger my memory. So I write down everything. Satu kalender itu is a must. Jadi gue pakai Google Calendar. I don't know if nyebut brand di sini nggak apa-apa. But I use Google Calendar. Boleh pakai Google Boleh Calendar ya. teman-teman, it's free. It's free, it's free. Dulu banget gue pernah pakai jurnal tulis gitu ya, tapi along the way gue temukan ada teknologi lebih baik, why not gitu. Jadi gue pakai Google Calendar. So I use the different colors yang ada untuk waktu itu manage 3 orang kan. Jadi I have to make sure gue tahu ini kalender siapa gitu. Jadi I have so many Google, maksudnya kayak calendars gitu ya. Warna ini siapa, warna ini siapa. Nah jadi gue jadi tahu. Setelah itu gue juga pakai post-it notes yang ditaruh di laptop. Itu untuk sesuatu yang urgent sifatnya. Jadi kadang-kadang lu lagi ngerjain sesuatu permintaan datang atau ada tugas datang, ya gue akan segera tulis di situ dulu just in case gue nggak lupa. Pokoknya intinya itu gue nggak mau lupa, jadi gue taruh aja di situ dulu. Baru nanti gue ada waktu lebih, gue akan rapiin itu, masukin Google Calendar. So I use pretty much calendars and post-it gitu. Tapi kalau untuk project management, jadi kayak contoh Pastor Sydney dan even sekarang pun tanggung jawab gue adalah untuk global influence. Jadi di JPCC ada produk musik, sermon, itu banyak sifatnya project. Kalau yang sifatnya project gue banyak pakai Trello namanya. Jadi di Trello ini is basically cards of things yang lu bisa susun sendiri. Itu bantu gue untuk track project gitu. And I can assign people dari situ dan sebagainya. So itu 2 tools besar lah yang gue pakai, Google Calendar sama Trello. And then kalau kantor kan kita pakai Slack ya untuk komunikasi gitu. Yeah, that's right. So it's just help me better untuk bisa sort priority. Gue bisa bekerja berdasarkan priority dan bisa monitor bird eye view on things. Nah itu buat gue sangat-sangat membantu. Iya. Nah, ntar lagi Remy akan bahas soal the whole pastoral role gitu. Cuma gue mau tanya dulu nih, kan setelah PA, was it langsung ke youth abis itu? Iya, langsung. Youth ya, 2013 ya? I did PA for 5 years, Right. 5 tahun. Setelah itu baru ke youth. Masa 2015 ya? Iya, 2015. Oh oke, alright. Tapi anyway Jadi, along the way waktu udah, lu bantu youth, lu masih PA masih sebenarnya. PA sebenarnya. Wow. Iya, masih PA. Oke, gue udah lupa completely bagian itu. Tapi how was that transition? Karena waktu lu mulai pegang kreatif di youth, ya setelah itu kan lu udah mulai develop teams sendiri gitu. What was that like pengalaman beberapa tahun itu? Yeah, I think salah satu kunci untuk kita bisa punya kapasitas yang besar adalah you need to delegate, itu sih. Lu harus bisa bangun tim. Karena nggak mungkin lu lakukan semuanya yourself gitu. Jadi when it comes to youth juga sama. Walaupun waktu itu gue masih secara job pekerjaan itu sebagai PA, tapi at the same time memimpin satu tim kreatifnya di youth lah ya. So
I need to make sure ada orang-orang kunci yang memang gue intentionally groom. Jadi that's how I juggle everything, pekerjaan dan juga sesuatu yang di luar daripada job desk pekerjaan gue. Karena kalau nggak mungkin untuk lakukan itu semua bersamaan. I need to elevate myself lah supaya gue bisa jadi peran yang bisa lihat dari bird eye view ya. Gitu, and have people help me. Karena kalau nggak mungkin. What do you do untuk secara intentional increase kapasitas sendiri? In terms of apa? Anything, maybe you're learning atau cara kamu belajar bagaimana, cara kamu, setiap fase pasti ada tantangan baru. Iya. How do you approach setiap tantangan yang ada gitu? Bagaimana caranya lu sendiri, maybe develop diri sendiri, kapasitas, knowledge atau skill yang baru gitu. How do you do it? Well, reading is definitely harus. Memang suka baca juga ya? Iya. Walaupun sebenarnya naturally gue bukan orang yang gampang baca sesuatu. Mungkin gak kayak lu Ken yang kayak baca kayak cepet banget gitu ya. Gue sama sekali enggak. Tapi I know that ini disiplin yang harus dibangun. Karena balik lagi besar kapasitas itu pasti dimulai dari mindset. Itu jadi I have to challenge myself untuk perbesar cara pikir itu. Kalau yang lain akan buat gue ya, yang lain akan mengikuti. Gitu. Itu satu. Yang kedua, gue percaya ketika ada atau tanggung jawab diberikan kepada gue, itu pasti akan memperbesar gue. Jadi seringkali gue say yes dulu. Oh. Seringkali. Oke. Tanpa mikir gimana ya gitu. Maksudnya mungkin the fact that pada akhirnya gue dipercayakan harus handle 3 orang. On top of that I still need to do other things. I believe karena gue say yes dulu. Ini bagus nih. Coba boleh cerita lebih lagi tentang ini, tentang saying yes dulu. Itu actually mengembangkan kapasitas. Jadi lu gak mikir gue bisa atau enggak, lu gak mikir gue mampu atau enggak, atau maybe you don't think about ini passion gue atau bukan gitu. Lu actually say yes dulu. Gue actually say yes dulu. Okay. Is there a reason kenapa? Ya karena balik lagi tadi cara pikir ya. Karena gue merasa bahwa kalau memang gue diberikan kesempatan, berarti mungkin orang yang memberi kesempatan itu melihat sesuatu di dalam gue. Wow. That's great. Jadi gak mungkin kan kita mempercayakan sesuatu pada orang yang udah pasti gak punya kapasitas itu. Mungkin ada bentuknya potensi, tapi itu kepercayaan yang diberikan. Wow. So I try to see it from that perspective. At least gue coba dulu deh. Yes. Jadi gue say yes dulu, gue coba dulu. Kalau memang ternyata pada akhirnya, wah gila ini kewalahan banget and I need some help, and I don't think I can do it anymore, there will be another thing gitu. Wow. Karena gue juga ingat ada saat-saat ketika gue jadi PA, waktu itu sempat kayak ada salah satu hal yang gue diminta untuk lakukan, dan memang di saat itu gue merasa wah ini gue udah kewalahan banget. Wow. Gitu, ini udah kewalahan banget, dan akhirnya I said no, bukan karena gue nggak pikirin dulu atau gue nggak coba dulu. Gue udah coba dan pada akhirnya ternyata nggak optimal gitu. Akhirnya ya I have to sit down with my supervisor dan bilang gue kesulitan nih gitu. Wow. Sering nggak ada pembicaraan seperti itu? Sebenarnya nggak sering sih, nggak sering. Cuman hanya beberapa kali aja. Oke. Gitu. Oke. And I'm glad supervisor gue ya mengerti. Gitu. Dan memang bukan yang nggak dicoba dulu, udah dicoba. Ya, actually lu menunjukkan bahwa lu udah put in effort, lu mencoba. Iya. Dan belajar dari semua itu kan. Iya, and actually gue sih sangat grateful that I did say yes first. Karena kalau nggak gue nggak akan pernah tahu kapasitas gue sampai di mana. I was gonna ask pernah surprise nggak? Ternyata gue bisa gitu. Oh sering banget. Wow. Sering banget. Yang tadi gue bilang gue kadang-kadang bisa lewatin 1 minggu atau 1 bulan, gue liat ke belakang kayak, hah, gue bisa lakukan itu semua. That's crazy. Kita yang ngeliat dari jauh kayak hebat banget. Itu kayak wow. Itu di situ gue juga sadar bahwa ini kalau bukan Tuhan yang nolong, kalau bukan Roh Kudus yang kasih kekuatan, kasih hikmat, itu ya I don't think I can do it sih. Love that. Wow. Iya. Love that. Keren banget. Well, one thing, okay, sebelum kita transition ke pertanyaan lebih dalam dari Pastor Remy. Lebih susah ya bro. Boleh cerita pernah frustrasi atau enggak dan capek when it comes to pelayanan dan kerjaan, dan bagaimana Gea respon terhadap itu? Pernah lah ya pasti. Itu
nggak mungkin nggak pernah sih. Pasti pernah di saat ada titik-titik, yaitu tadi salah satunya yang ketika aduh gila ya, ini capek banget, ini banyak banget. And then sempat ada pikiran, aduh ini gila, ini sebenarnya kerjaan 3 orang, kok gue doang kayak ngelakukan gitu kan. Kenapa? Karena gue inget zaman-zaman itu. Ini kerjaannya banyak banget gitu ya. Tapi ya balik lagi ke diri gue sih, gimana gue respon. Karena gue selalu terngiang-ngiang tuh ya, Pastor Jeffrey selalu bilang respon kita itu yang kita yang bisa kendalikan. Jadi ya I will always go back to the why. Kenapa gue mulai ini? Why? Because ya I think gue merasa yakin bahwa memang Tuhan memilih dan Tuhan memanggil specifically untuk gue balik ke Indonesia. Karena gue juga dulu sempat waktu di Sydney kan merasa udah nyaman, semuanya juga udah lebih pasti. Ngapain gue balik, sempat ada pikiran itu. Tapi ya kembali lagi ada panggilan yang begitu jelas lah, gue ngalamin sendiri sama Tuhan, pengalaman pribadi sama Tuhan, di mana dia pulang gitu loh, pulang bangun kota lo, bangun negara lo gitu ya. Wow. Udah gitu gue lahirnya 17 Agustus gitu ya. Terngiang-ngiang. Ulang tahun Pastor Gea 17 Agustus. Terngiang-ngiang gitu ya. Dan go back to that gitu. Di mana Tuhan panggil ya, itu yang memberi kekuatan sebenarnya. Wow. Dan ya percaya sama waktunya Tuhan aja sih. Gitu. You set a high standard. Bangga. It's great. It's really great. Keren banget tadi yang di-share Ge, karena banyak orang kalau dikasih tugas bukannya jadi tambah semangat ya. Kalau gue ngelihat Gea tuh selalu semangat gitu loh. Maksudnya nggak pernah kayak, waduh, mungkin pernah, cuman nggak kelihatan aja. Katanya di WC katanya. Dia pernah bilang begitu. Lu pernah cerita? Iya bener sih. Tapi gue lihat Gea tuh nggak pernah nyerah gitu loh. Maksudnya belajar terus gitu. Kayaknya apa aja yang dikasih ke Gea tuh pasti bisa. Setuju. Gitu. Wow, that's beneran, ini that's beneran. Compliment. Thank you. Ya, secara lu sadar intentional atau enggak, that's how kita melihat lu gitu. Bener, kayak bener. wow, Gea is just like Iya dan terakhir nggak gampang ya untuk Global Influence Project, which is juga wow, Gea bisa juga gitu loh. Oke. Nah, gimana rasanya jadi pastor wanita pertama di JPCC? Yeah, you're the first woman pastor. Karena di JPCC, I mean semua pastors yang laki-laki ada, of course, istri kecuali saya. At this point in time, okay? Guys. Yeah, but mereka nggak di-ordain sebagai pastors. Yeah. And Gea adalah wanita pertama di Wanita JPCC pertama yang di-ordain sebagai pastor gitu. So, ya. Yeah. Gimana Ge? Apa rasanya? Iya rasanya. Iya banyak banget yang nanya gimana rasanya. Oh apa ya, sebenarnya rasanya sih nggak jauh berbeda dengan sebelum diordain ya. Ya tentunya ada. Nggak merasa lebih berat gitu kayak. Nggak juga sih, nggak ada yang naruh batu gitu kan. Tentunya ada beban tanggung jawab, with the title kan tentunya ada beban tanggung jawab moral yang ditaruh ya di dalam hidup gue, itu satu. Tapi di satu sisi lainnya gue selalu ingat, ya kalau Tuhan udah memilih, dia mengurapi, ya dia yang memampukan. Jadi I'm not trying to make it as a big deal juga. Karena ya toh dari sehari-hari juga gak banyak berubah. Menggembalai pun sebelum tanpa titel pastor pun udah menggembalai gitu ya. Dulu date leader ya. Sempat jadi date leader. Facilitator juga. Date facilitator juga. Wow. Iya, so itu udah peran menggembalai gitu ya. Memimpin pun juga bentuk daripada penggembalaan sebenarnya. So I'm taking care, pastoral caring my team, itu juga sudah menggembalai. Jadi ya bedanya paling sekarang officiate weddings. Itu yang pengalaman pertama gue lah ya, memberkati nikah gitu. It's really cool. I actually like it. I turn out really like it. So jadi rasanya ya nggak banyak berbeda sih sebenarnya. Ya nggak banyak berbeda karena memang sebelumnya Gea juga ya melakukan peran pastoral gitu, tapi tanpa titel pastor gitu ya. Iya, tapi dan sebenarnya gue di satu sisi gue juga berharap sih ini bisa menjadi menginspirasi banyak wanita untuk bisa step up juga ya, kayak come on, sebagai wanita kalian juga bisa mimpin kok. I agree. So and guess what, jemaat Kristus tuh butuh suara wanita juga. Yes. Betul. So that's why I said yes, karena I also know ya Tuhan mungkin mau pakai gue untuk bisa menyampaikan hal itu ke semua jemaat yang wanita khususnya gitu. Dan itu alasan JPCC ada Treasures Women's Conference. Kita nggak ada Men's Conference, tapi kita ada Women's Conference ya untuk itu. So ya.
Ya. Mungkin boleh share juga Treasures Women Conference terdekat. Oh iya benar juga nih. Oh iya benar juga nih bisa dipakai buat promosi ya. Why not? So 6-7 September 2019 kita akan ada TWC Treasures Women Conference 2019. Ada siapa aja? Fun. Ada banyak banget, ada Lisa Bevere gonna be speaking, ada our own beloved pastor Angela Rahmat, terus Pastor Yose Carol, Hannah Carol, and the rest of the speakers. Dan yang keren adalah temanya apa? Temanya brave. Why? What's the message? So again, setiap dari kita pasti ngalamin yang namanya fear. Kita ngalamin obstacles dalam hidup, pastilah yang nggak mungkin nggak ngalamin tantangan. Ya seringkali dibutuhkan that step of faith di mana kita bisa berani. Karena seringkali itu potensi tetap jadi potensi karena kita nggak berani langkah gitu. So nggak berani say yes. Nggak berani say yes, betul. So Tuhan punya rencana yang besar, tapi butuh kesediaan kita untuk say yes, berani melangkah kepada apa yang Tuhan memang sudah rencanakan dalam hidup kita. Keren, ladies, ditunggu kehadirannya di Treasures. Yes, we only have like 400. Berapa lagi? Ada 400-an spots left. Wow. So better lagi. be fast. Ya, dan ini bukan untuk semua kalangan ya. Gak hanya JPCC aja. Gak hanya JPCC, tua, muda. Awesome, great. Semuanya berasa muda sih. So dan kalau mau daftar atau tahu lebih banyak bisa kemana? Bisa ke www.treasuresconference.com. Boleh ulangi sekali lagi? www.treasuresconference.com. Oke. Lumayan ya bisa jadi radio announcer gue. Lumayan. Nah, tadi kalau ngomong soal kapasitas ya, dan sekarang jadi pastor. Terus Gia juga seorang ibu atau seorang mama dari anak ya, dari Judah yang sering juga main ke kantor ini. Suka main ke meja Om Remy. Umur berapa sekarang? Bentar lagi umur 3. Agustus umur 3. Nah tantangannya itu kayak gimana tuh Gia? Karena lu kerja juga, melayani, udah gitu lu jadi ibu juga, jadi pastor tuh. Boleh ceritain nggak apa sih tantangannya yang lu alami gitu ya? Ya. Wow, tantangannya tentunya waktu ya, karena kan kerja 9 to 5, on top of that ya mungkin ada meeting dan sebagainya. Hari Minggu juga kita harus standby di gereja, jadi ya hari Sabtu kalau nggak ada seminar ya berarti bisa main gitu ya. Jadi memang waktu adalah tantangan terbesar gue sebagai ibu yang bekerja. Ya bisa, ya harus jujur ya, jujur pasti ada rasa guilty juga sih. Kadang-kadang harus ninggalin anak, pulang malam dia udah tidur. Itu tantangan terbesar gue. Gue seringkali kadang-kadang ngerasa ada guilty feeling itu sih. Nggak bisa ada buat anak gue senantiasa atau lebih sering gitu ya. Itu sih tantangan gue. Nah, gimana caranya ngadepin tantangan itu? Karena banyak ibu yang menghadapi juga. Mungkin gak semuanya di dalam konteks pelayanan ya, tapi wanita karir, ibu yang punya bisnis gitu loh. Gimana selama ini lo ngadepin itu? Ya, again gue mencoba untuk mencari cara melakukan yang terbaik dengan waktu yang gue punya. Waktu itu gue sempet sih ngobrol sama Pastor Sydney ya, karena dia juga orang yang sangat sibuk. Dia travel banyak banget kemana-mana, dan waktu dia sama keluarga juga sedikit. Jadi waktu itu gue sempet tanya sama dia gimana caranya jaga, karena dia tetap dekat sama anaknya. Anak-anaknya sangat-sangat deket banget sama dia. Jadi gue pengen cari tahu gimana sih caranya. Dan waktu itu gue inget dia kasih advice ya, you know what, it's quality over quantity. Jadi pastikan ya kita memberikan kualitas yang terbaik dengan apa waktu yang kita punya di tangan kita. So kalau misalkan gue hanya punya waktu 1 jam, ya make sure itu 1 jam yang terbaik yang gue bisa kasih ke anak gue. So instead of pulang main sama anak, habis itu main handphone, dan mungkin I can put aside my phone untuk bisa main sama Judah gitu, interaksi, bener-bener engage sama dia ya. Ya walaupun kadang-kadang kita suka kan instastory bareng, tapi itu sebenarnya bentuk sesuatu yang Judangunya ya. Chuda. Ya, hashtag Chuda. Chuda tuh chewing Judah ya. Jadi so walaupun seperti itu ya kadang-kadang instastory, tapi itu sesuatu yang dia nikmati juga, yang kayak dia juga ketawa-ketawa gitu ya, karena bahasanya anak-anak itu kan ketawa ya, ketawa itu dia seneng. So itu sih gue prinsipnya adalah mencoba untuk memastikan dengan waktu yang gue punya, berapa waktu pun itu gue maksimalkan.
gitu. Ya so far sih puji Tuhan anak ini masih mengenali mamanya. Gue gak dipanggil tante gitu ya, gak dipanggil anti. Gue melihat kedekatan itu masih ada. Lucu juga sih ya sebenarnya, ternyata quantity nggak menjamin bahwa lu bisa deket sama anak. Betul. Gitu, itu lucu karena gue juga temukan kayak kemarin nih, gue baru pulang dari mana ya kemarin? Oh, Hillsong Conference Sydney. Dan gue temukan waktu ketemu dia bener-bener hug me, dia bener-bener engage, dan gue nggak merasa dia kayak nggak kenalin gue atau nggak peduli sama gue. Tapi gue juga tahu karena tiap hari gue juga invest waktu untuk FaceTime sama dia, video call, gue cari dia sebelum tidur, walaupun gue di Sydney, gue berdoa bareng sama dia, pakai video call gitu. So I hope itu. Ya kita sering lihat lu ngobrol di kantor sama Judah, gitu. Lagi lunch time, lagi lunch time. Dan itu penting banget ya. Maksudnya walaupun nggak ketemuan, ya sebenarnya rumahnya di belakang sih. Iya, rumah gue sebelah sih. Tapi tetap nggak bisa langsung, nggak bisa tiap hari atau waktu jam kerja ketemu terus gitu. Oke, gimana dengan Carlo? Carlo, sekarang sama Carlo. Carlo lebih mudah atau lebih sulit ya? Sorry Carlo, we love you. That's a tricky question. We love you Carlo. Our coach Sometimes Carlo. I found Judah lebih mudah. Nah, waduh. Oke. I love you babe. Sensor? Nah, just kidding. Nah. Ya, I guess ya pernikahan manapun kita harus make an effort untuk satu sama lain ya. I feel you completely. Ya gue salah nengok ya. Mesti jangan nengok ke Kenny. Kenny ke gue aja, ngobrolnya ke gue aja. Kesini aja deh ngadepnya. Ya jadi kita berdua harus nggak cuma guanya sih, harus dianya juga make effort. Jadi kalau sama Carlo biasanya kita akan coba, yuk kita lakukan sesuatu yang kita suka lakukan bersama. Kayak contohnya kita sangat suka nonton bareng, pergi untuk have dinner ya tanpa Judah of course ya, untuk kita bisa keep the sparks and keep the romance, and trust me, Carlo itu orang yang sangat thoughtful. Dia sering kali doing extra mile untuk surprise gue. Iya, dia diem-diem gitu. Ceritain dong surprise, contoh biar inspirasi gitu maksudnya. Iya, pas kapan tuh dia pagi-pagi tiba-tiba udah hilang gitu ya. Nggak ada. Ini kalau nggak salah mau Valentine's Day kalau nggak salah. Jogging. Jadi ya seperti biasa karena dia pelatih, dia coach, pagi-pagi suka udah nggak ada ya, gue pasti of course pikir kayak dia mungkin lagi ngelatih siapa gitu. So dia udah nggak ada, udah ngilang. Tiba-tiba gue langsung aja ke kantor dong karena seperti biasa dia udah nggak ada. Pas nyampe kantor udah ada bunga di meja gue. Terus dia udah siapin lunch, dia udah kasih kartu. Kayak ternyata dia nggak ada karena dia nyiapin ini semua buat gue. So itu salah satu contoh kecil lah. Jadi nggak mahal, untuk nyenengin gue tuh nggak butuh mahal-mahal. Yang penting thoughtful. Jadi udah janjian sama OB di kantor. Iya. Keren. Carlo, well done. Yeah. Many guys need to learn from you. Tuh Ken. Waduh. Oke, next question. Oke. Gila dia ngeles. Oke. Nah, penasaran aja. Jadi waktu lu diminta sama Coach Jeff untuk jadi pastor, itu kan pasti ada pembicaraan sama Carlo ya. Iya. Boleh ceritain waktu itu pembicaranya seperti apa? Apakah dimulai dengan dia? Beb, kamu siap jadi suami pendeta gak? Oke. Ini pembicaraan sama Carlo kan? Iya, pembicaraan sama Carlo abis Coach Jeff minta misalnya, atau Coach Jeff nanya gitu. Iya. Gue ingat waktu itu gue pulang, dia belum pulang karena dia masih ngelatih. Malamnya seperti biasa, kita tuh kalau ngobrol selalu sebelum tidur. Jadi karena sebelumnya kayak masing-masing sibuk. Karena kalau setelah tidur gak bisa. Wow, krik. Ya, terus. Itu berarti dia udah nyaman di podcast ini. Iya banget. Iya, jadi sebelum tidur kita suka ngobrol-ngobrol, biasa catch up the whole day ngapain, bla bla bla. Akhirnya gue bilang sama dia, Beb, tadi Coach Jeff panggil saya ke kantornya dia. Oh ya, terus iya dia nanya saya mau nggak jadi pastor gitu kan. Terus Carlo, ya gue tadi mengharapkan, maksudnya dia kayak masa atau apa gitu kan. Terus dia diem aja, dia kayak
Ya saya juga udah tahu sih. Sooner or later kamu bakal ditanya gitu. Jadi dia antara kaget nggak kaget. Kayaknya dia udah predict, cuman tinggal timingnya kapan gitu. Terus ya udah akhirnya gue tanya sama dia, terus gimana kamu? What do you think? Are you okay with it? Gitu kan. Dia bilang, yeah of course gitu. I knew that you're gonna be one day. Dia bilang gitu. Gue udah tahu gitu. Well done Carlo, well done Carlo, luar biasa. So Carlo. yeah, the answer is quite relieving for me. Gitu ya. Tapi memang dari awal nikah sebenarnya I know that, karena waktu nikah kan dia udah tahu ya, gue udah kerja di gereja, gue sangat aktif. Waktu itu juga udah jadi DF. Jadi dia itu tuh begitu nikah langsung jadi DF tanpa jadi DL duluan. DF gitu. itu date facilitator. Oh yes, date facilitator. Yeah. So dia the fact that dia say yes dan tetap pursue gue dan tetap tanpa membatasi gue ya. Dia orangnya tidak membatasi gue sama sekali dalam hal pelayanan gitu. Itu very releasing. Jadi ya makanya gue mau sama dia. Gitu sih. Dan Carlo support banget ya. Banget. Mau kegiatan apapun, mau Gea kemanapun support banget. Iya. Sekali lagi, well done Carlo. Well done babe. So siapa aja sih yang jadi inspirasi for you personally? Banyak. Belajar apa aja dari mereka? Maybe name top 3. Top 3 ya. Top 3. Well, first of all, I would say dulu principal gue di Hillsong College. Sekarang dia Vice President, I think namanya Lee Burns. Dia adalah I think orang pertama yang di Hillsong College dulu yang pull out my potential. Yeah. He believed in me. Yeah. Dia Lee, if you're listening, we don't know if you are listening. Yeah, if you are listening, thanks grateful. man. We're grateful for you. Thank you, Lee. So yeah, dia orang pertama yang believed in me dan kasih tanggung jawab tanpa take risk lah. Karena I was a first year student gitu. Dia belum tahu kenal gue banyak dan sebagainya. Itu dia. Lalu top 3 ya. Yang kedua Pastor Jeffrey of course. Dia orang yang sangat I look up to. Karena gue tuh tahu Pastor Jeffrey dari tahun 2005, 2006 gitu ya. Karena gue inget banget waktu itu dia seorang senior pastor yang rela ngantri-ngantri di Hillsong Conference. Ini zaman belum ada connection terlalu banyak sama Hillsong ya. Dan and I heard about the story, dia generously kirim timnya untuk belajar, orangnya selalu mau belajar, and I get to interact with him personally. Wow, very very inspiring. Dia I really respect dan look up to sih. Itu another one, there's this pastor namanya Marilyn Brad. Dia dulu sempat jadi prinsipalnya Hillsong College sebelum Lee. Oke, nggak pernah dengar namanya. Iya, dia sekarang ada di Blue Mountain di Sydney. Dia juga salah satu orang yang believed in me, gitu. Jadi these 3 people yang mungkin hari ini gue nggak, ya paling kecuali Pastor Jeffrey ya, yang saya interact banyak tiap hari. Tapi yang the other 2, mungkin hari ini gue juga nggak terlalu banyak in touch sama mereka ya, kecuali Lee tiap tahun datang ke sini. But those 3 people are really really spoke to me sih, personally ya, invest into me, speak life. Mereka pull out sesuatu yang mereka belum lihat sebelumnya, dan gue bahkan gak lihat itu dalam diri gue sebelumnya. So yeah, those are top 3. Ada hal spesifik mungkin dari mereka atau some other sources yang mungkin dalam bentuk leadership principles yang lu terapkan personally. What are some of the few yang benar-benar lu praktekkan? Iya. Dari Lee, of course itu yang selalu menjadi prinsip gue kalau leading a team. You always have your 3. Selalu punya always have your 3. Apa itu? Jadi sama seperti Yesus punya 3 murid terdekatnya. Oh wow, oke. Ya, so dalam kepemimpinan kita pastikan kita punya orang-orang, 3 orang itu at least, atau 2 atau 3 yang bisa menggantikan apapun yang kita lakukan hari ini. Right. Gitu. Jadi the ship can go on gitu without me gitu. Great. So my goal adalah groom, karena gini kayak contoh dulu di date gitu ya. I have like 10, 12, 15 people yang under my care. Tapi dengan punya core team 3 orang yang benar-benar gue invest, groom sebanyak mungkin, karena waktu gue terbatas. Jadi I have to be very strategic who I invest in. So makanya 3 orang itu
yang bisa dibilang my core key leaders yang I spend my time the most with, I invest most of the time with them, sehingga suatu hari kalaupun gue harus dipercayakan hal yang lain atau tidak di posisi yang sama, tim itu akan bisa berjalan, bahkan bisa jauh lebih baik gitu. Sama dengan kreatif, ketika gue harus berganti role, ya ada orang-orang yang bisa carry the load. Jadi you have your 3 di setiap departemen, karena sekarang skop lu besar nih. Gitu. Betul. Apakah lu punya 3 main people yang dekat lu sekarang, atau mungkin di departemen ada 3? Wah, what is it like kira-kira? Ya, 3 itu tentunya nggak harus 3 gitu ya. Tapi ada core-nya. Ada core gitu. Pasti kan ada 2, 3. Tentunya yang sekarang juga ada ya. Di yang sekarang ada 3 orang juga yang under my leadership yang I try to invest the most. Gitu keren. sih. Apalagi selain the 3 dari Lee, principles yang lu terapkan? Pastor Jeffrey of course. Karena dia dulu gue inget banget pertama kali denger dia bicara di seminar leadership di Sydney, dia bilang memimpin diri sendiri itu paling susah. Gitu. Di dalam kepemimpinan 50%-nya itu adalah mimpin diri sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa lakukan bagian itu, kita akan bisa lebih mudah melakukan yang 2 lainnya, yaitu mimpin ke bawah atau mimpin ke atas gitu. So that's what I do every day. Gue pastikan gue bisa mimpin diri gue. Karena sama halnya dengan gue mengajarkan kepada tim gue. Kadang-kadang orang melihat titel leadership tuh kayak serem banget gitu ya. Kayak dulu waktu mau mencalonkan DL berikutnya gitu ya. I told them bahwa lu gak usah takut. Selama lu bisa pastikan lu bisa jadi teladan yang baik, mimpin diri lu sendiri. That's half of the job done gitu. Betul. Karena orang kan lihat kehidupan kita ya banget. Lebih daripada titel kepemimpinan kita. That's great, gitu. So teladan itu yang kasih bobot kepada apa yang kita ngomong. That's great. So itu aja sih kepemimpinan sesimpel itu. So itu I get it from Pas Jeffrey. Oke. Dan yang terakhir dari si apa? Yang the third one? Marilyn Brett. Anything? Salah satu hal yang gue selalu ingat, dia dulu ngajar bahwa about condition of the heart. Oke. Ya, dan itu mengenai yang ada benih tertanam di 4 different lands, tanah ya. Condition of the heart is always something yang gue harus jaga. Gitu. Itu bukan tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab gue. Wow. Jadi bayangkan lo bisa datang ke sebuah pengajaran, lo bisa walk away with completely different response. Gitu. And I always want to be the person yang apapun yang diajak, apapun situasi gue, ya gue memastikan hati tanah gue tuh tanah yang subur. Itu aja sih. And I will always choose life itu. So jadi ya mau orang bilang, wah hari ini preachingnya sucks atau apa gitu ya. And to be honest, ada orang-orang yang bilang, tapi I'm trying to get, okay Tuhan lu mau ngomong apa sih sama gue? Personally, what do you want to speak to me? Pasti lu pakai orang ini untuk bicara gitu. Terutama orang-orang yang berkata, this podcast episode sucks gitu ya. Jadi tetap mau terbuka dan dengar dari Tuhan. I think itu yang selalu jaga hati, itu satu hal yang apa namanya, itu PR-nya kita lah sebagai pemimpin. Karena ya insecurity can creeps in anytime gitu. Dan once kita insecure, wah itu efeknya akan domino efeknya akan jelek banget gitu. Bener banget. So and one of the things yang I really inspired from our leaders, Pas Jeffrey, Pas Jose, mereka orang yang sangat secure. Itu sih, dan itu menginspirasi gue untuk do the same ya. Selalu be secured. My identity is not in my title. You know, suatu hari mungkin gue gak akan lakukan apa yang gue lakukan, and it's okay. Gitu, it's okay. Ada orang lain yang bisa lakukan lebih baik, that's great gitu. Malah gue bangga banget gitu. Jadi I have to make sure dengan itu, would it be okay for me if I don't do what I do today? And I hope jawabannya bisa selalu iya gitu. So itu sih 3 hal. Luar biasa. Gak salah dipilih jadi pastor JPCC. Betul. Boleh ntar ajak makan-makan ya. Oh siap. Oke, nah tadi balik lagi dikit ya. Tadi Gia cerita sempat jadi atlet. Atlet apa tuh Gia? Atlet bulu tangkis dulu. Boleh cerita sedikit di masa-masa itu apa yang terjadi? Kok bisa sampai jadi kok bisa jadi atlet bulu tangkis? Dulu atletnya di mana? Mainnya di mana? Sampai level mana? Well, gue mulai main bulu tangkis umur 6 tahun. Wow. Jadi
waktu itu kayaknya nyokap gue mencoba mencarikan olahraga buat gue supaya gue gak gendut. Jadi dia kayak mencoba untuk main apa ya, kamu sukanya olahraga apa, bulu tangkis. Oh ya udah dimasukin lah ke klub. Dari 6 tahun ternyata pelatih gue melihat bahwa gue ada bakat. Jadi baru main berapa bulan, latihan berapa bulan, dia udah suruh ikut tanding. Ya udah, ternyata tandingan pertama ada prestasi, juara, bisa juara. So akhirnya gue teruskan main and I really love it. Gue sangat-sangat suka, passionate about badminton. I played sampai waktu itu udah tingkat platda sih. Sebenarnya sempat beberapa kali dapet tawaran untuk bisa masuk ke salah satu pusdiklat atau klub bergengsi lah di Indonesia. Cuman memang waktu itu my mom gak kasih karena gue harus pilih nih either or, mau sekolah atau mau persu bulu tangkis. Dan waktu itu memang sampai saat ini pun edukasi pun masih belum terintegrasi ya kalau sama sports di Indonesia. So singkat cerita akhirnya umur 14 tahun karena waktu itu juga ada insiden kerusuhan. My mom sempat freak out lah, kayak aduh anak gue kayaknya keluar Jakarta aja deh gitu. Akhirnya karena gue punya uncle di Taiwan, dia suruh gue pergi ke Taiwan. Cuma waktu itu sebenarnya prestasi gue lagi bagus, lagi cukup naik lah ya. Dan tentunya sebagai atlet, lu impiannya adalah suatu hari lu bisa masuk pelatnas, habis itu lu bisa mewakili negara ini dan jadi juara olimpiade. Gue tuh bermimpi banget lah jadi juara olimpiade bulu tangkis. So akhirnya karena disuruh ke Taiwan dan akhirnya pelatih gue tahu tentang hal itu, dia connect me with coach di Taiwan. Akhirnya gue migrasi lah ke Taiwan, main di sana dengan end goalnya adalah main untuk Taiwan tentunya. Tapi 3 tahun berjalan, prestasi cukup baik karena di sana saingan nggak sebanyak di Indonesia. Tapi tahun ketiga akhirnya waktu dimain di PON-nya Taiwan, akhirnya gue diprotes di 8 besar, nggak boleh main karena bukan warga negara sana. So pupuslah harapan gue. Jadi gue didiskualifikasi di 8 besar, nggak bisa main. Dan berapa bulan kemudian PBSI-nya sana kayak keluarin peraturan, oh kalau bukan warga negara lu nggak boleh main tingkat nasional lah gitu. Akhirnya tentunya itu kayak sedikit menutup pintu ya, nggak sedikit sih, itu sangat menutup pintu. Dan akhirnya gue harus memilih untuk pulang ke sini. Tapi momentumnya udah lewat, jadi gue susah tuh untuk balik lagi untuk pick things up di Indonesia. So so that's my ceritanya journey. Ada hubungan dengan lu kenal Tuhan? Banget. Can you lanjutin sedikit aja di situ? Oke, jadi gue kenal Tuhan pribadi umur 14 tahun. Sebelumnya gue ke gereja sih dari kecil, cuman nggak kenal dia. Dan secara pribadi itu kayak agama aja buat gue. Sempet kayak went into ya bad stuff lah, kayak karena gue bergaul sama orang yang salah dan sebagainya, clubbing dan ngerokok dan lain-lain lah, itu doing all that. Tapi akhirnya gue ketemu Tuhan 14 tahun just before I went to Taiwan. Padahal sebenarnya gue tuh ke Taiwan tuh dengan pemikiran kayak wah gila, gue bakalan bebas di sana, nggak ada orang tua, gue mau bandel sebandel-bandelnya gitu. Tapi Tuhan punya rencana lain ya. Dia kayak kesannya kayak dia tangkep gue sebelum gue melakukan itu semua lah gitu. Nah di Taiwan gue bertumbuh secara rohani, ketemu kakak rohani, ketemu sebuah gereja kecil, gerejanya nggak besar, komunitas Indonesia. Tapi I can say that I grew up spiritually di situ sih. Gerejanya namanya Poki atau Bread of Life di Taipei. And I really thank all the pelayan di situ karena I grew up spiritually di situ. Gitu. So ya, kamsiang ha. Wow, Mandarinnya masih lancar? 还不错啦，还可以。 Ntar kita bisa minta, you know, I know. gue bisa baca Kenny. Oke. Yeah. So yeah. Luar biasa ngobrolnya, belajar banyak banget. Dari apa yang Ghea ceritain ya, dari seorang atlet bulu tangkis, sekolah ke Hillsong, and then balik ke Indonesia, random banget kan? Jadi PA dan sekarang jadi pastor di JPCC. Luar biasa banget. Gue sendiri belajar banyak banget untuk itu. Thank you Ghea buat apa yang udah di-share. Sebenarnya ini cuma ngetes doang sih. Oh my goodness. It's an interview karena kedepannya siapa yang mau lihat Ghea juga jadi co-host di Brother Days podcast, ya kan? Tentunya
tentunya. Ya gitu, karena kita nggak bisa selamanya berdua kayak gini doang gitu. Jadi butuh ditemani ya. That's right gitu. Jadi kita udah mulai dari guest-guest yang ada. Ini jebakan Batman kita banget nih. Interview para staff atau pastors yang Iya, kita butuh pendengar pria juga sebenarnya. That's right. Oh my goodness. Dan pendengar pria ingin mendengar host wanita tentunya. But anyway, selama ini gue dengerin kalian loh. Yeah, but here's the thing. Oke, sebagai closing, ya, bisa nggak kalau Mandarin lebih masih lancar, nyebut we believe in brighter days for your life and leadership dalam bahasa Mandarin. Belum siapin tuh. Oh ya sudah. Apa ya? Apa ya? Woman. Not woman ya. Woman, kami, kita, we gitu. We. Apa ya? Brighter days. Brighter days apa ngomongnya? Gak tahu lu gimana sih, lu udah kan dari Singapura. Saya udah lupa completely Mandarin gue. So untuk yang mengharapkan kalimat dalam Mandarin, tuipuci. Tuipuci. Maaf. Punenciang le. Pueciang. Ya. Aduh, kita cicenai banget ya podcast ini ya. But anyway, so thank you Ge. Thank you banget Gea. Semoga memberkati. Sangat memberkati. We're blessed and we'll see you soon again on this podcast. Baik mungkin di kursi ini atau di salah satu kursi kami. Oh my goodness. Okay, bye guys. Thanks Ge. Thank you Gea. Thank you. Satu hal yang sangat-sangat menginspirasi gue dari tadi adalah yang waktu Gea cerita dia selalu say yes dulu. Betul. Di era dimana begitu banyak anak muda, maybe leaders gitu, yang terlalu overthink setiap kali dikasih challenge dan tantangan, Gea justru malah bilang gak usah banyak mikir, say yes dan coba dulu dan mungkin surprise bahwa kapasitas kita bisa berkembang. Gitu. So, yeah. Dan dari semangat itu, Gea dipercayain banyak. Ya, kapasitasnya terus diperbesar gitu sampai tadi dia cerita bagaimana perjalanannya dia sampai juga jadi pastor dari JPCC. Dan sekali lagi kapasitasnya bukan hanya pekerjaan, bukan hanya pekerjaan pelayanan, tapi juga di dalam keluarga ya. Gimana dia handle atau communicate sama anaknya, sama Carlo juga. That's gitu. Right. That's right. I mean buat saya again, Gea story itu selalu menjadi contoh buat banyak orang. Betul. And hopefully this helps kalian semua untuk believe in brighter days for your life and leadership ya ke depannya. So thank you once again untuk yang sudah nonton di YouTube, sudah share dan like, bisa subscribe. Dan saya mau take this opportunity beberapa detik aja untuk justru encourage semua teman-teman, the ladies, untuk sign up ikut Treasures Conference. Yes. Karena disitulah we believe as a church in the value of women. Saya perhatikan ya, again, bukan kita nggak percayain men, tapi so many women yang perlu di-encourage untuk bisa step up and reach for their potential gitu ya. So hopefully kita bisa ketemu kalian semua di sana. Benar. Ya kan? So that's it untuk this episode. Remy, any last words? Itu aja sih. Dan ya langsung aja, atau misalnya mau dengerin episode-episode sebelumnya, jangan lupa dengerin. Dan juga sekali lagi, ini kayaknya klise banget, tapi jangan lupa like. Yeah, that's right. Share. Ya, komen kalau bisa, karena itu akan bantu. Komen sesuatu yang didapetin dari episode itu ya. Bisa juga. Dan look, semua encouragement kalian itu bukan sesuatu yang klise, tapi sangat menguatkan dan encourage kami juga gitu ya. So sampai episode berikutnya, see you guys soon. Bye.